Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan sistem rekomendasi tempat wisata di Jogja. Lanjut. Berikut saya perkenalkan kelompok kami. Ada saya sendiri, Yosefina Serafinjula, yang kedua teman saya Gia Wanda Hamida, yang ketiga Karin Anggela Stefan, yang keempat Nuris Elvia Zahra, dan kelima teman saya Anissa Tribunawati. Lanjut. Di sini alur proses rekomendasi kami menggunakan import library Python, visualisasi data, dan pemodelan. Lanjut. Alurnya sebagai berikut. Untuk pertama, kami mengelola data. Yang kedua, visualisasi data. Yang ketiga, pemodelan data. Yang keempat, untuk menghilangkan warning saat plotting seaboard. Yang kelima, untuk mengupload file. Lanjut. Yang pertama, di sini kita menyiapkan dataset. Pertama, upload semua dataset yang dipakai. Lanjut. Kedua, data understanding, di mana kami menyiapkan masing-masing dataset ke dalam variabel. Yang ketiga, eksplorasi fitur-fitur pada data. Di sini kami mengambil data sebelum kami mengambil data Yogyakarta, yaitu menggunakan placehead. Lanjut. Selanjutnya, merubah data agar hanya Yogyakarta yang kami gunakan sebagai daerah rekomendasi tempat wisata. Lanjut. Di sini kami mendapatkan info dari data daerah Yogyakarta. Lanjut. Kemudian kami membuang kolom yang tidak dipakai seperti time minutes, anemet 11, anemet 12. Lanjut. Untuk mendapatkan datanya kami menggunakan function placehead. Lanjut. Berikutnya melihat data rating. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya Gea untuk melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada rating info, berikut codingannya. Lalu merubah data rating agar hanya berisi rating pada tempat wisata dari kota Yogyakarta. Lalu melihat ukuran dataset rating untuk kota Yogyakarta. Selanjutnya ada data user. Yang pertama melihat gambaran data user, ada user ID, location, dan age. Yang kedua, merubah data user agar hanya berisi user yang pernah mengunjungi wisata di kota Yogyakarta. Selanjutnya, melihat data user yang pernah memberi rating pada wisata di kota Yogyakarta, ada 30 data dan 3 kolom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Karin, kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah eksplorasi data. Dalam eksplorasi data, yang pertama itu adalah membuat data frame berisi lokasi dan jumlah rating terbanyak menggunakan yaitu top 10 yang kami ambil. Lalu membuat visualisasi yang pertama yang itu tentang jumlah rating terbanyak menggunakan bar plot. Ini adalah visualisasi yang kami gunakan. Lalu selanjutnya adalah visualisasi untuk jumlah kategori wisata di kota Yogyakarta menggunakan count plot. Ini outputnya. Lalu yang selanjutnya adalah membuat visualisasi distribusi usia user menggunakan box plot ini. Lalu untuk membuat visualisasi distribusi harga tiket masuk untuk tempat wisatanya itu kami juga menggunakan box plot dan terlihat adanya outlier di sini. Lalu kami memfilter asal kota dari user dan juga memvisualisasikan asal kota dari usernya itu menggunakan count plot. Ini hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa, silahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu persiapan data untuk permodelan. Yang pertama membuat salinan data rating dengan membaca dataset untuk dilakukan encoding seperti ini. Terus yang kedua yaitu melakukan encoding dengan membuat fungsi untuk melakukan encoding. Yang pertama ada mengubah kolom suatu data frame menjadi list tanpa nilai yang sama. Yang kedua yaitu melakukan encoding value kolom suatu data frame ke angka. Yang ketiga melakukan proses encoding angka ke value dari kolom suatu data frame. Yang kedua encoding dan mapping kolom user. Terus yang ketiga ada encoding dan mapping kolom place. Dan yang terakhir yaitu melihat gambaran data untuk permodelan. Yang terakhir ada mengacak dataset. Untuk codingannya seperti berikut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nuris. Silahkan. Kepada Anita, berikutnya kami melakukan pemodelan machine learning dengan menggunakan recommender net. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama yakni membagi data train dan tes terlebih dahulu dengan membuat variabel X untuk mencocokkan data user dan place menjadi satu value. Kemudian membuat variabel Y untuk membuat rating dari hasil. Dan yang terakhir membagi menjadi 80% data train dan 20% data validasi. Kemudian tahap yang kedua yakni menyiapkan model. Di sini ada beberapa step. Yang pertama, inisialisasi fungsi. Di sini kita menggunakan class recommender net dengan model TensorFlow Keras. Berikut codingannya.
Nah, step berikutnya adalah inisialisasi model. Di sini kami menggunakan model compile. Step selanjutnya yakni inisialisasi callback. Kami memanggil class TensorFlow Keras callback dalam codingan berikut. Dan step yang terakhir adalah proses training. Kita memulai training terlebih dahulu, dan berikut codingannya, berikut hasilnya juga. Dan yang terakhir menampilkan plot loss dan validation. Berikut codingannya dan hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yosefina. Terima kasih kepadanya, dipersilakan. Baik, yang terakhir menyiapkan contoh user untuk menampilkan rekomendasi. Yang pertama mengambil sampel user. Selanjutnya, mencari lokasi yang belum dikunjungi user, di mana membuat data lokasi yang belum dikunjungi user. Yang ketiga, menampilkan hasil rekomendasi untuk user, di mana kelompok kami mengambil top 7 rekomendasi tempat di Yogyakarta. Yang berikutnya adalah hasil output dari sistem program yang telah kami buat, di mana tempat dengan rating wisata tertinggi mencakup 5 tempat dengan 7 tempat rekomendasi. Kesimpulan dari sistem yang kami buat yaitu model untuk menampilkan 7 top rekomendasi tempat wisata telah selesai dibuat, dan model ini dapat digunakan untuk menampilkan rekomendasi kepada user yang harapannya dapat meningkatkan jumlah wisatawan di kota Jogja. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.